وكفاني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد Ya, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengisi malam-malam Ramadan kita dengan kajian telah kitab Mafahim Siyasiyah Lisi Tahlir. Kita akan tuntaskan tentang eh, apa namanya konstelasi adidaya ya di kawasan Timur Jauh. Eh, Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang bisa kita lakukan di malam Ramadan, malam ke-26 ya, di penghujung Ramadan. Dan eh, ya Ramadan kita ini bisa lebih baik dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya dan kita bisa menuntaskan ya Ramadan ini dengan sempurna insya Allah. Baik, izin share screen. Ya, di akhir 2 minggu lalu ya, minggu lalu saya izin. Kita simpulkan bahwa di kawasan Timur Jauh ini Amerika dan Inggris memahami ya, realitas apa yang terjadi di kawasan. Makanya kemudian model penjajahan yang dilakukan oleh Amerika dan Inggris tidak lagi menggunakan model penjajahan lama ya, penguasaan teritorial, eh, ya penjajahan secara langsung ya. Tapi kemudian mereka melepaskan negara-negara jajahannya itu tetapi tetap mengikat mereka dalam bentuk hubungan ekonomi, politik, ya, budaya, juga kesepakatan-kesepakatan yang lain gitu ya. Jadi tidak lagi berpola hubungan kolonial gitu ya. Eh, tapi dengan hubungan-hubungan yang seolah-olah seperti egaliter, sejajar, sebagai sama-sama negara yang berdaulat, tetapi kalau diukur dalam relasi influence ya, kepengaruhan, keterpengaruhan, maka bisa disimpulkan bahwa memang eh, negara-negara adidaya itu tentu punya pengaruh yang lebih lebih dominan tinimbang negara-negara eh, yang baru merdeka itu. Makanya saya sempat singgung ada teori ya di dalam hubungan internasional ini yang disebut sebagai teori independence ya, interdependence ya. Jadi dari John Galtung tentang teori kebergantungan ya. Jadi memang relasi antara negara kolonial dan negara koloni ya pasca kolonial itu adalah dibangun relasi kebergantungan. Baik. Nah ini eh, petanya ya, bagaimana kemudian Amerika pun misalkan dia membangun relasi dengan negara-negara di sebelah kiri di Asia ya, di Timur Jauh, eh, itu dengan pola-pola interaksi ekonomi, misalkan dengan memasukkan produk-produk Amerika ke kawasan tersebut. Makanya kita sekarang menjadi familiar ya dengan produk-produk Amerika yang ada di Indonesia. Misalkan yang retail gitu ya. Eh, Ya sebelum zaman boykot nih kan, ini juga menimpa mereka ya, ada impact gitu ya. McD misalkan, saya ingat betul dulu di Bandung itu waktu saya kuliah itu McD outlet yang pertama. Itu kebetulan manajernya itu adalah kakak kelas di hubungan internasional di Unpad ya. Sehingga kita sering diundang bikin acara di situ ya. Acara-acara mahasiswa untuk meramaikan outlet McD di Bandung dulu di daerah Ciamplas ya awal. Dan sekarang kita bisa temukan McD di mana-mana ya. Eh, Walaupun sekarang ada boykot kemudian mengalami kemunduran.
Belum lagi masuk misalkan KFC ya, Kentucky Fried Chicken, kemudian ada Texas Fried Chicken gitu. Eh, Kemudian ditiru oleh lokal California. California itu lokal ya, niru nama kotanya di Amerika. Kemudian juga apa namanya? Dulu ada Wendy's ya, burger pertama itu yang masuk Wendy's ya kalau di Bandung itu seingat saya. Eh, McD itu saya ingat dulu pertama kali saya konsumsi itu waktu SMA ya. Ada ulang tahun kebetulan anaknya pemilik lisensi McD di Indonesia, Pak Bambang Trihatmojo ya, putranya Presiden Soeharto dulu. Kebetulan anaknya seangkatan dengan saya di SMA itu. Nah, pas dia ulang tahun, nah dia bagi-bagi burger. Pertama kali saya makan burger McD. Karena emang yang punya lisensi itu bapaknya gitu. Walaupun sekarang udah lepas ya. Coca-Cola juga sama ya. Kemudian juga eh, AW ya, American Way. Dulu juga ada produk MLM Way, American Way ya. Eh, itu juga merajai ketika zaman-zamannya LMM, MLM di Indonesia. Termasuk ya produk-produk apa namanya ya retail yang lain ya, seperti apa namanya eh, mereka juga mulai mengakuisisi produk-produk lokal kayak Unilever gitu ya. Nah, itu juga dia mengakuisisi produk-produk lokal. Sehingga ini Indonesia apa Amerika gitu. Nah, pada itu mungkin brand lokal yang diakuisisi oleh perusahaan multinasional. Nah, makanya di dalam teori H itu ada namanya TNC and MNC ya, Transnational Corporation dan ada Multinational Corporation. Apa bedanya? Kalau MNC itu adalah sebuah perusahaan yang dia punya cabang atau branch di berbagai negara. Itu namanya MNC, Multinational Corporation. Kayak tadi kan Coca-Cola, Unilever, kemudian juga Chevron gitu ya kalau di minyak gitu. Kalau TNC, Transnational Corporation itu adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa atau didirikan oleh perusahaan yang beda negara gitu. Kayak dulu ada misalkan Ericsson punya Swedia dengan Sony ya, itu dengan Jepang merger muncullah Sony Ericsson. Nah, itu adalah perusahaan transnasional. Nah, ketika dia buka cabang di negara lain, maka dia jadi perusahaan multinasional, transnasional yang multinasional gitu ya. Ada TNC, MNC. Itu secara teori. Nah, ekonomi itu kurang lebih begitu. Nah, sehingga produk-produk atau penjajahan gaya baru di bidang ekonomi itu muncul ya. Dalam sisi produk konsumtif misalkan seperti itu. Dan itu menjadi lifestyle ya, gaya hidup bahwa ya makan burger gitu atau ayam ya ayam ayam KFC gitu. Minum ya lebaran pun Coca-Cola gitu ya. Dulu kan seperti itu brandnya dan terus dibangun itu bahwa itu adalah eh, apa namanya produk global ya global value mereka punya nilai-nilai global belum lagi tadi di itu aspek ekonomi ya makanan yang lebih makro lagi ekonomi itu adalah mata uang ya misalkan mata uang dolar itu jadikan sebagai standar mata uang internasional makanya rupiah pun itu distandarisasi dengan dolar ketika melakukan proses ekspor impor. Jadi tidak bisa negara itu dia ekspor impor dengan mata uang masing-masing ya, karena mereka kan harus membangun trust. Di mata uangnya laku nggak gitu ya, atau apa namanya eh, diterima nggak? Gitu. Nah itu dalam konteks perdagangan internasional itu jadi salah satu isunya gitu. Nah, kalau dalam politik muncullah organisasi-organisasi internasional yang seolah-olah tadi dia egaliter ya, kayak ASEAN. ASEAN itu kan seolah-olah itu adalah inisiatif dari negara-negara anggota di Asia Tenggara. Padahal itu tidak lepas dengan pola hegemoni Amerika di kawasan, yaitu politik deterrence ya, pencegahan.
mencegah menyebarnya komunisme atau persaingan dengan komunisme pada saat Perang Dingin. Makanya dibuatlah organisasi-organisasi yang anti komunisme. Gitu. Makanya tidak heran bahwa kemunculan ASEAN itu berbarengan dengan bubarnya komunisme di Indonesia. Kan mereka coba mencegah muncul lagi, muncullah ASEAN. Itu, itu menjadi rahasia umum ya organisasi-organisasi internasional itu ada kepentingan negara-negara adidaya. Nah, kita udah bahas di bab tentang hukum internasional. Ya. Nah, termasuk juga culture ya budaya. Ya. Eh, Hollywood misalkan itu punya punya penetrasi yang kuat ya untuk memasukkan nilai-nilai ala Amerika secara soft ya melalui film bisa melalui lagu gitu dan seterusnya. Nah, ini pola-pola penjajahan baru ya yang kemudian dilakukan oleh Amerika dan Inggris di kawasan. Tidak lagi dengan penjajahan eh, teritorial, tapi juga dengan melakukan pola-pola hubungan politik, ekonomi, budaya yang sifatnya kebergantungan. Ya, nah ini walaupun mereka tetap mempertahankan basis-basis militer ya di Asia Timur ini, di Asia Timur jauh ini ya. Karena eh, walaupun relasi politik, ekonomi, budaya itu dilakukan, tetap ancaman ancaman yang sifatnya militeristik itu kan juga tidak bisa dihalau dengan hal-hal yang sifatnya soft ya. Makanya ada hard power, ada soft power gitu. Soft power itu jangka panjang ya, butuh waktu yang lama gitu. Tapi dalam mensikapi atau merespon hal-hal yang sifatnya cepat, pergantian rezim, ada konflik dan seterusnya, maka ya tetap butuh penguasaan secara militeristik gitu. Makanya muncul atau tetap dipertahankan basis-basis militer Amerika di Timur Jauh, ya terutama di negara-negara yang memang itu dijalin persekutuan ya, aliansi seperti dengan Amerika apa dengan Jepang, dengan Korea Selatan ya. Dia juga dengan Filipina yang memang dulu bekas jajahannya Thailand ya, Singapura gitu. Nah, kalau Inggris kan dengan Commonwealth itu dia mencoba tetap membangun relasi dengan negara-negara bekas jajahannya, terutama Malaysia gitu, Brunei, Singapura juga ya, India gitu. Oke. Nah, ini apa namanya? FDI ya, penanaman modal asing yang tentu ini juga syarat dengan kepentingan keterpengaruhan tadi. Jadi bukan hanya sekedar memasukkan pemodal untuk membangun negara itu, tapi juga ada relasi bahwa ada syarat-syarat yang ditanamkan di dalam FDI gitu. Misalkan pencabutan subsidi gitu ya, atau pengharusan ada penggunaan tenaga kerja asing sebagai konsultan atau sebagai tenaga ahli dan seterusnya. Oke, ya. Baik. Nah, di akhir poin ini disebut bahwa ada dua hal juga. Kan ini isunya yang pertama itu di Timur Jauh itu adalah terkait dengan eh, penjajahan dan apa namanya eh, isu penjajahan dan isu eh, sumber daya alam ya, di kawasan Timur Jauh. Respon pasca penjajahan, penguasaan sumber daya alam. Nah, yang juga perlu diperhatikan di kawasan Timur Jauh itu adalah ada dua hal lagi. Ya. Eh, yang pertama adalah provokasi yang dilakukan Amerika seputar Korea, diterjemahnya itu Korea Selatan, pada salah ya. Maksudnya Korea Utara, terkait dengan peluncuran senjata nuklir. Nah, ini poin yang pertama yang juga eh, menurut saya sampai sekarang masih relevan ya, terkait dengan isu nuklir di Korea Utara. Yang kedua adalah terkait dengan perkembangan Islam yang pesat di kawasan ini. Makanya muncul nanti ini kan kitab 2024 2004 ya.
muncul case terkait dengan terorisme ya. Itu juga salah satu yang disorot itu adalah apa yang berkembang di kawasan eh, Asia Tenggara ya, khususnya Indonesia dan Malaysia. Nanti kita lihat di belakang. Jadi ini dua isu tambahan yang muncul di kawasan Timur Jauh yang juga di-mention di dalam kitab. Pertama tentang Korea, yang kedua tentang nuklir Korea Utara, yang kedua tentang videonya mati-mati. Yang mau tampil. Sinyal mungkin. Nah, pertama tentang Korea Utara. Di terjemahan dilihat ya, itu ada keliru. Disebutnya Korea Selatan. Eh, Amerika itu eh, menjadikan isu, nah ini menarik ya. Jadi sempat banyak pertanyaan tentang kitab ini, tentang posisi China ya. Eh, China ini gimana sih kok nggak disebut gitu. Nah, justru di dalam pembahasan ini China itu sudah disebut sebagai sebagai negara yang diwaspadai ya oleh Amerika Serikat. Itu udah dimention di dalam kitab ini dalam pembahasan ini. Walaupun judulnya itu tentang isu nuklir eh, Korea Utara gitu. Tapi disebutkan di dalam kitab ini bahwa provokasi nuklir Korea Utara itu adalah dalam konteks Cina gitu. Bukan Korea Utara ansih ya. Ini menarik menurut saya. Karena ini kalau bacanya selewat seolah-olah ini teh bahas Korea gitu. Padahal yang ternyata yang jadi isunya itu adalah eh, apa Cina. Eh, jadi kalau kita lihat ya, ya, Korea ini kan sebuah negara, dulunya sebuah negara yang pada saat Perang Dunia Kedua itu dalam situasi dalam konteks ya di pertemuan terakhir itu ada yang nanya kan terkait dengan apa hubungannya dengan Jepang gitu kan. Lagi bahas Jepang tiba-tiba kok ada penempatan pasukan di Korea yang itu menjadikan Korea itu menjadi terpecah gitu. Jadi ceritanya kan ketika mau me- mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua itu kan diturunkan pasukan. Dan kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua itu kan perang tiga pihak ya. Kaum komunis beraliansi dengan kapitalis melawan fasis ya. Di front Pasifik, fasisnya itu adalah Jepang gitu. Nah, sehingga pasukan dari komunis ya, Cina Cina dulu belum komunis ya. Pasukannya siapa? Uni Soviet ya. eh, itu dan juga sebagian Cina. Cina itu negara komunis tapi tidak belum menjadi negara komunis. Itu kemudian juga menyerang Jepang dari arah Korea ya. Dan dia menguasai wilayah Korea Utara gitu. Nah, karena Korea itu kan dijajah oleh Jepang pada saat itu. Dan Korea itu menjadi semenanjung, semenanjung, menjadi wilayah yang menjorok ke laut yang menuju Jepang, tinggal loncat gitu ya ke Jepang. Jadi Korea dengan Jepang itu memang berbatasan laut. Nah, sedangkan Amerika juga menerjunkan pasukannya ke Korea sebelah selatan, sehingga kemudian wilayah Korea ini dikuasai oleh dua pihak ya, yaitu di Soviet dan Cina di wilayah utaranya, sedangkan selatannya dikuasai oleh eh, nah, makanya kemudian setelah setelah Perang Dunia Kedua selesai, nah ini yang kemudian menjadikan Korea itu terbelah gitu ya. Wilayah utara yang dikuasai oleh kaum komunis, wilayah selatan dikuasai oleh orang-orang ya non komunis gitu. Di situ ada Amerika Serikat. Nah ini yang menjadikan eh, akhirnya kemudian eh, masing-masing negara tersebut menanamkan pengaruhnya di Korea. Wilayah yang utara menjadi area komunis, wilayah yang selatan dikuasai oleh
Amerika Serikat dan sekutunya ya, seperti itu. Dan itu terus menjadi pergolakan ya penguasaan di wilayah Korea itu ketika memang eh, mereka itu terus saling bersaing ya untuk bisa menguasai Korea secara keseluruhan. Dalam Perang Korea itu ada situasi-situasi di mana kemudian wilayah utara itu terus merangsek ke selatan sehingga tinggal menyisakan wilayah Pusan gitu ya, hampir merah semua. Dan kemudian sebaliknya diserang balik ya dari arah selatan ke arah utara sehingga hampir semuanya dikuasai oleh Korea Selatan, tinggal menyisakan sedikit wilayah utara. Sampai akhirnya kemudian dibuat batas demarkasi ya 38 derajat lintang utara sebagai batas antara utara dan selatan. Walaupun memang itu tidak full. Nah, di situ dibuat DMZ ya, the military zone ya. Jadi kalau yang pernah ke Korea itu nanti bisa suka ada kunjungan ke daerah DMZ. Jadi lihat Korea Utara dari perbatasan pakai teropong gitu. Jadi bisa dadah-dadah ke tentara Korea Utara di seberang sana. Ada wilayah lembah yang kemudian jadi satu titik ya, yaitu menjadi wilayah yang di military zone. Jadi tidak boleh dikuasai oleh militer. Eh, Nah, ini yang kemudian menjadikan terpisahnya antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Jadi pas Perang Dunia ke eh, wah, ya. Walaupun mereka itu awalnya adalah satu bangsa ya, bangsa. Eh, dan ketika masuk ke PBB, masing-masing juga diterima oleh PBB. Makanya baik Korea Utara atau Korea Selatan masing-masing dianggap sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, yang sama-sama di apa diakui oleh PBB. Nah, problemnya adalah ketika Korea Utara itu eh, ya karena dengan rezim komunis ya, ya kemudian didorong diperkuat oleh Cina dan juga oleh Uni Soviet menjadi negara nuklir gitu ya seperti itu. Bahkan dianggap memiliki kemampuan misil nuklir yang eh, skalanya jarak jauh ya. Nah, ini skemanya saja bahkan sampai punya walaupun ini kan baru belum diuji coba secara keseluruhan ya. Jadi nuklir Korea Utara itu ada beberapa jenis ya. Eh, Kalau yang nodong namanya itu sampai radius 800 mil. Kembangkan lagi dia punya Taepodong 2 itu sampai bisa menjangkau ke Amerika Serikat. Nah, ini dianggap sebagai ancaman secara global ya. Walaupun faktanya ya itu belum belum terbukti gitu ya untuk bisa di, di- diluncurkan dan menjadi ancaman. Nah, jadi eh, apa yang menjadi politik Amerika Serikat di Asia Timur ya, itu adalah bagaimana menjadikan Cina ya, itu kemudian terancam oleh negara atau disibukkan bahasanya ya, disibukkan oleh problem-problem yang ada di sekitar Cina. Menjadikan misalkan negara sekitarnya itu kuat. Salah satunya misalkan Korea. Dorong untuk unifikasi dan unifikasi Korea itu akan menjadi ancaman buat Cina. Dan Cina berusaha mencegah proses unifikasi sehingga Korea Utara tetap menjadi negara komunis yang ya menjadi sekutunya Cina. Kalau mereka bersatu kan itu menjadi ancaman buat Cina. Eh, Tujuannya apa? Ya karena akhirnya kemudian sibuk oleh isu-isu lokal, Cina itu diharapkan itu tidak kemudian melebarkan pengaruhnya ke luar Cina.
ya. Walaupun jadi artinya di kitab ini sudah menduga ya, ini kan 2002, 2004 ya, bahwa Cina itu emerging, bahasa saya itu emerging, terus menguat dan dia akan terus menguatkan pengaruhnya gitu ya. Nah, ini yang terbaru lah ya kalau saya kaitkan ya, bahwa ada 10 industri utama yang dimiliki oleh Cina yang menjadikan Cina itu terus menguat. Ya. Ini bacaan dari mana? Pertama tentang IT lah ya. New Generation IT. Jadi Cina itu punya generasi-generasi terbaru terkait dengan IT. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang masalah IQ, bahwa tingkat intelektualitas Cina dan Jepang itu tinggi gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Teknologi 5G yang dimiliki oleh Huawei ya, salah satu industri IT dari Cina itu kan dilarang masuk ke Amerika karena Amerika belum belum dapat tuh teknologi 5G itu. Karena Amerika belum dapat maka dilakukan perang dagang, boykot terhadap atau bukan boykot ya, pembatasan produk untuk masuk. Walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan regulasi dari WTO kan. Tapi Amerika terpaksa, bukan terpaksa ya, mau tidak mau harus lakukan itu, mencegah ancaman teknologi masuk. Terkait dengan robotik, ya, high-end computerized machine and robot. Ini juga Cina terus berkembang. Masalah penerbangan, itu juga industri luar angkasa. Walaupun ini memang masih Amerika, Cina terus berusaha mengembangkan. Kemudian juga maritim. Ya. Eh, Cina berusaha kemudian juga mengklaim ya. Yang paling terkenal kan ada namanya dulu Nine Dash Line. Nah, sekarang jadi Ten Dash Line. Jadi 10 titik yang menjadi titik terluar yang Cina klaim gitu di laut eh, Cina sampai ke laut Cina Selatan. Dan Cina betul-betul tidak hanya sekedar retorika klaim, tapi juga menerjunkan eh, kapal-kapal tercanggihnya ya untuk menguasai teritorial laut. Termasuk juga railway, kereta cepat Jakarta, Bandung itu kan teknologi Cina ya. Dulu kita mengenalnya kereta cepat itu ya Jepang, kemudian Eropa gitu. Tapi Cina juga sudah bisa punya kereta cepat itu. Dan kalau yang pernah naik kereta cepat, ya memang teknologinya sudah dibandingkan kereta yang lambat ya. Teknologinya jauh ya. Bandung Jakarta jarak hampir 200 kilo itu hanya setengah jam ya. Kecepatan sampai hampir 480 kilometer per jam ya. Dan itu silent ya. Eh, Getarannya nggak kerasa. Eh, Nanti kalau ke Jakarta atau ke Bandung boleh coba itu eh, kereta cepat ya. Termasuk juga energy saving and new energy efficiency. Jadi mobil-mobil listrik misalkan, nah ini kan yang juga sekarang merajai ya, itu diproduksi dari Cina. Mobil-mobil listrik Jepang itu ketinggalan, baru baru riset bahkan mungkin baru lempar ke pasar ya. Amerika mungkin terdepan ya, tapi juga dia mainnya di produk mahal. Nah, Cina dia bisa bikin produk mobil listrik yang massal gitu ya. Kita sekarang nggak asing dengan produk-produk mobil listrik yang hampir semuanya itu Cina yang beredar di jalan gitu ya. Adalah Korea gitu ya, Hyundai gitu, Wuling, Yudi gitu ya, dan beberapa apa, Chery gitu. Jadi ada merek-merek mobil Cina yang sekarang beralih ke mobil listrik dan itu mulai merajai jalanan ya pasar-pasar termasuk di Indonesia. Termasuk juga sumber daya energi ya, energi tenaga angin
yang itu dulu banyak dikuasai oleh Eropa, sekarang tidak dirajai oleh Cina. Bahkan Indonesia bikin eh, pembangkit listrik tenaga angin itu juga generatornya kan dari Cina. Seperti dulu saya yang pernah lihat itu di Sulawesi Selatan ya, daerah apa namanya, Pare ke atas ya, apa sih namanya. Mungkin kalau ada orang Sulawesi bisa nggak. Dan katanya juga mau dibangun di Sukabumi, cuman saya nggak dengar lagi tuh yang cerita Sukabumi. Dan Cina sudah menguasai, termasuk juga masalah pertanian, material-material baru, dan juga masalah teknologi industri kesehatan. Nah, ini yang menjadikan Cina itu punya punya potensi ancaman, bahkan menjadi negara yang bisa menjadi negara adidaya. Cuman lagi-lagi persoalannya itu kalau kita bahas di awal kitab ini adalah bahwa negara adidaya itu harus punya punya ideologi gitu ya, ada fikroh, ada tarikoh. Gitu ya. Pertanyaan Cina itu ideologinya apa sih gitu ya. Cina itu kan negara komunis, tapi dia ketika menjadi pemain global itu dia tidak menjadikan komunisme sebagai sebagai apa? Sebagai jualan dia gitu. Tidak ada misi ideologis gitu. Tidak ingin menjadikan negara-negara yang dia coba pengaruhi itu menjadi negara komunis, tidak ke situ gitu. Nah, tapi dia ya keuntungan-keuntungan yang sifatnya kapitalis gitu. Makanya sering dikategorikan Cina itu tidak murni komunis, tapi dia menjadi state capitalism. Ya, jadi varian baru dari kapitalisme. Ya. Kalau Amerika itu adalah private capitalism, nah kalau Cina itu adalah kapitalisme yang dikendalikan oleh negara. Nah, itu yang disebut sebagai state capitalism. Sehingga komunisme itu dijadikan oleh Cina itu sebagai alat untuk menjaga stabilitas negara. Gitu. Komunismenya itu di dalam negeri saja. Tapi ketika keluar negeri, dia tidak punya misi penyebaran ideologi komunis, tapi dia mencari keuntungan-keuntungan kapital. Sehingga nanti wajah Cina secara global itu wajah kapitalis. Gitu. Isu bridge misalkan ya, ketika Cina gabung dengan Rusia, India, ya, Brazil, kemudian juga Afrika Selatan, Indonesia juga ikutan. Itu bukan ideologi baru, itu adalah kapitalisme lain yang ingin menjadi pesaing dari Amerika Serikat. Sehingga isunya ekonominya sama. Kayak awalnya dolar ganti dengan misalkan salah satu mata uang mereka. Jadi awalnya World Bank dengan IMF, nanti fundingnya ke mereka gitu. Jadi tetap skemanya skema kapitalis, bukan skema komunis. Nah ini yang kemudian juga nanti kita bacanya seperti. Nah ini kekuatan militer Cina, memang eh, rankingnya ini data lama ya, masih ranking 3. Sekarang rankingnya sudah ranking 2. Dia di bawah Amerika Serikat eh, dengan kekuatan militer yang juga semakin menguat ya. Tapi memang belum sedikjaya Amerika. Karena penguasaannya tadi masih penguasaan di wilayah kawasan, belum global. Global tapi ya masih malu-malu lah. Belum, bukan malu-malu, masih belum punya kapasitas yang kuat juga untuk masuk ke kancah global. Nah, ini contoh kekuatan militer Cina ya, di nuklir dan misil jarak jauh ya. Jadi memang terus mengembangkan diri. Eh, nah, cuman masalahnya Cina itu belum teruji ya, dalam kekuatan militer Cina itu belum teruji dalam peperangan. Jadi kalau Amerika itu kan dia cara ngetes persenjataan itu ya bikin perang kan, perang Teluk lah, perang Afghanistan gitu ya kemarin, Palestina dengan Israel gitu itu kan eh, ngetes persenjataan dia. Nah, Cina itu ya kan namanya senjata harus untuk dites harus dijual gitu. Ya itu masih juga ketika jual dan itu misalnya pakai aja. Ya itu juga mungkin masih masih ragu-ragu ya mau pakai senjata. Kita ya Indonesia kan
setahu saya nggak ada produk alutsista yang kita beli dari Cina. Pesawat misalkan, atau kapal laut gitu ya. Atau mungkin amunisi itu ya nggak ada gitu. Karena yang belum, ya kita masih ragu gitu nih, kepake nggak gitu ya. Ini memang jadi tantangan buat Cina. Nah, Cina dulu mengeluarkan konsep One Belt, One Road. Sekarang jadi diperhalus lagi IRA-nya, Belt Road Initiative gitu ya. Nah, jadi Cina itu ingin menguatkan pengaruhnya ke negara-negara eh, yang lebih luas lagi ya, baik itu ke Rusia, ke Eropa. Dia mencoba menghidupkan lagi jalur sutra ya, menghubungkan Eropa dengan eh, Cina gitu. Termasuk juga membuat jalur laut ya, menguasai beberapa pelabuhan di beberapa negara ya. Bikin hub-hub apa, logistik di laut gitu. Sri Lanka, Kenya, Djibouti, ya, Kuala Lumpur termasuk juga dengan Indonesia ya. Walaupun Indonesia belum belum jalan ya. Rencana pembuatan pelabuhan besar di Patimban ya, di Subang itu juga belum belum nggak lancar ya. Dan di Bitung di Manado, Manado, Sulawesi Utara itu juga katanya sudah jalan, cuman juga belum menjadi hub yang efektif ya. Itu bagian dari IRI, Belt Road Initiative di Cina. Sehingga memang langkah-langkah Cina untuk menguatkan pengaruhnya di kawasan itu juga signifikan. Nah ini tadi balistik yang dimiliki oleh Cina. Jadi daya jangkau persenjataan Cina itu memang belum nyampe ke Amerika ya. Kalau kita lihat poin 6 ya. Eh, yang senjata nomor 6 ya. Tapi yang nomor 7, 8, 9, 10 ya itu sudah bisa nyampe itu ke Amerika daya jangkau. Nah, cuman masalahnya eh, pakai nggak? Ini kan masalahnya ya, apa ancaman ya, kan. Eh, Amerika melakukan langkah-langkah tadi ya, menyibukkan Cina dengan isu-isu di sekitar Cina. Salah satunya adalah isu Korea Utara dengan nuklirnya dan juga dengan unifikasi Korea Selatan. Itu karena memang Amerika khawatir ya hadapi persaingan Cina yang tentunya akan mempengaruhi kepentingan Amerika ya, secara global. Nah, ini kekuatan militer Cina ya. Ya karena Cina ini negara besar, dia punya pangkalan militer yang juga cukup banyak ya, di wilayah. Walaupun memang Cina tidak punya orientasi, belum punya orientasi seperti Amerika yang menguasai area-area samudra. Ya. Ada Amerika Pasifik Command, dia menguasai wilayah Pasifik. Ada Amerika Central Command, menguasai wilayah Asia Tengah, gitu ya, sampai Asia Asia Timur, Timur Tengah. Gitu. Ada apa namanya, Amerika kontrol ke Eropa dengan NATO-nya gitu dan seterusnya. Nah, Cina itu belum ya. Dia paling menjaga wilayah teritorinya sendiri, walaupun lebih jauh paling ke tadi ya klaim di Laut Cina Selatan dengan eh, Tendas Land-nya gitu ya. Nah, ini detail brigade-brigade militer yang dimiliki oleh Cina. Ya, Cina itu bagi wilayah itu menjadi 4. Ya. Ada Eastern Theater, teater itu apa ya? Eh, Pengerahan armada gitu ya. Wilayah timur, mulai dari Angkatan Darat ya, PLA. Eh, Kemudian ada wilayah udara yang warnanya merah. Kemudian yang khusus roket ya.
missile base yang warnanya ungu dan wilayah laut ya, Navy. Juga ada yang menarik itu ada logistik support force. Jadi ada markas-markas yang khusus dia mensuplai logistik. Kalau di Indonesia itu namanya seperti ya apa, PAL ya, perlengkapan, kemudian eh, log ya logistik gitu. Tapi dia punya kesatuan khusus kalau di kita. Nah, ini wilayah barat ya, Western Theater. Kalau di timur itu merata lah ya antara angkatan darat, termasuk di situ ada headquarternya ya, IT, darat, laut, udara, roket ya. Itu dua, tiga, empat, lima, lima angkatan lengkap. Darat, laut, udara, roket, dan logistik. Nah, kalau di wilayah barat itu mayoritas darat ya. Ada headquarternya, kemudian ada udara, roket. Nggak ada laut ya, karena memang di daerah barat nggak ada laut ya. Nggak ada angkatan lautnya di situ. Kemudian di wilayah tengah, nah ini juga dominasinya darat, udara, ya, roket. Nggak ada laut juga wilayah tengah. Kemudian wilayah utara, nah ini darat, laut, udara, lengkap ya. Dan di wilayah selatan, darat, laut, udara. Nah ini teritorial militer Cina ya di seluruh wilayah Cina. Nah maka eh, tadi ya Amerika itu berusaha untuk menyibukkan Cina dengan isu nuklir Korea. Jadi Amerika itu berkeinginan Korea itu kembali bersatu, nah, sehingga muncul negara yang kuat di dekat Cina. Setelah Jepang ada Korea, gitu. Dan itu menjadi negara yang mengancam Cina. Walaupun memang sampai sekarang belum berhasil. Eh, Walaupun langkah-langkah itu terus dilakukan ya, unifikasi. Jadi memang isu unifikasi Korea itu adalah dorongan dari Amerika untuk memperkuat Korea. Beberapa negosiasi maupun juga rasa dan sebagai ya hampir sebagian besar itu memang inisiatifnya itu eh, apa namanya Amerika Serikat. Nah, kalau misalkan disatukan kan lihat kekuatan Korea Utara dan Korea Selatan, nah, tentaranya, kekuatan militernya kalau dibandingkan dengan Cina nanti bisa menjadi juga cukup ya. Walaupun secara teritorial kan Korea itu kecil juga gitu. Tapi ditambah Jepang sebagai sekutunya Amerika, jadi Cina itu tidak langsung berhadapan-hadapan dengan Amerika ya di lepas samudra gitu. Di situ ada Korea, ada Jepang gitu sebelum nanti betul-betul bisa melawan Amerika Serikat. Ini kekuatan militer Korea Utara dan Korea Selatan kalau dibandingkan. Vietnam, Amerika berhasil ya menyatukan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Walaupun awalnya kan menjadi negara komunis, tapi ya pengaruh Amerika semakin menguat ya di Vietnam. Walaupun bekas itu. Kalau Amerika harus berhadapan-hadapan langsung dengan Cina, gitu ya, kalau harus dihadapkan, memang secara personil dia kalah. Tapi ya lihat di aircraftnya ya, sama minyak yang dimiliki sebagai bahan bakar. Eh, Jadi memang walaupun ini gambaran umum ya, tapi kalau dilihat dari kekuatan nuklir dan lain-lain, ya Amerika tentu lebih powerful ya dibandingkan China. Jumlah tentara Amerika Cina. Cina yang warnanya merah, Amerika yang biru. Lebih banyak Cina tentaranya. Amerika 1,4 juta, Cina 2,3.
Kemudian di, yang di daratnya lebih banyak Cina juga. Armornya ya, tank-tanknya banyak Cina juga. Artileri, nah kalau artileri banyak Cina juga ya. Nah ini pesawatnya yang Amerika yang lebih banyak. Selisih 10.000, 10.000 dengan 3.000. Termasuk juga helikopternya. Amerika 6.000, Cina cuma 800. Angkatan lautnya masih banyak Cina. Tapi kalau yang destroyer itu lebih banyak Amerika. Yang kapal induk Amerika 10, Cina cuma satu. Kapal selamnya Amerika lebih banyak. Ya. Nah, nuklir ini jauh ya. Amerika 1.700, Cina cuma 200. Ya. Nah, budget militernya juga jauh ya. Antara Amerika dengan Cina. Seperlimanya ya. Ini memang eh, secara kekuatan memang masih lebih kuat Amerika dibanding Cina. Belum lagi nanti pengalaman. Nah, kalau India itu tadi kan disebutkan bahwa eh, apa yang dilakukan oleh Amerika ya terhadap Cina itu belum berhasil seperti apa yang Amerika pernah lakukan terhadap yang awalnya India itu adalah non-aligned ya, dia netral di pasca perang dingin, kemudian pasca perang dingin terus memperkuat hubungan diplomatik. Setelah itu kemudian bahkan India itu dengan Amerika bikin eh, apa, strategic partnership ya, penguatan hubungan. Sehingga India itu menjadi salah satu eh, mitra Amerika ya, di kawasan Asia Selatan. Walaupun dalam konteks isu lain, India itu juga jadi rival, misalkan di BRICS gitu ya, gitu. Karena dia negara besar juga. Gitu. Tapi ya setidaknya tidak mengganggu lah kepentingan Amerika di kawasan. Beda dengan Cina ya, dalam konteks ekonomi dia masih eh, dianggap. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Amerika, dia berusaha untuk menciptakan ketidakstabilan kawasan. Jadi kadang memang bicara apa idealisme ya, mewujudkan perdamaian abadi gitu. Itu memang tidak menguntungkan buat negara status quo. Jadi Amerika itu juga tidak fully mendorong perdamaian. Justru ketidakstabilan kawasan itu menjadikan negara-negara kecil itu bergantung kepada dia kan. Ada musuh yang dia takuti sehingga ketika ada musuh negara itu cari cari penjaganya ya Amerika. Nah, itu yang kemudian dilakukan. Nah, sehingga cuman musuh itu juga tidak boleh menguat gitu ya. Rusia misalkan, Amerika kan biarin aja tuh perang dengan Ukraina, bantu Ukrainanya, tapi jangan juga Rusianya kalah gitu. Karena kalau Rusia kalah itu menimbulkan ketidakstabilan yang terlalu beresiko gitu. Tapi ya perang itu membuat Rusia terkuras energinya. Gitu. Nah, kurang lebih begitu. Apa yang Amerika lakukan terhadap Cina juga, dia berusaha untuk Cina itu disibukkan dengan masalah-masalah di kawasan, ya, sehingga dia tidak naik leverage politiknya ke level global. Gitu. Salah satunya adalah dengan problem di Korea. Misalkan Amerika libatkan Cina itu dalam SIK Party Talk gitu ya, pertemuan 6 negara Amerika, Korea Utara, Cina, Rusia, Jepang, Korea Selatan. Sehingga ya seolah-olah itu menjadi isu yang digunakan ya untuk kemudian eh, supaya kawasan itu terjadi perdamaian gitu ya. Walaupun ya tetap juga Amerika tidak menghendaki damai-damai aman gitu ya seperti itu. Nah ini sikap TikTok Amerika dan Korea Utara diplomasi. Salah satunya adalah di tahun 2003 memulai adanya pertemuan enam negara. Nah, termasuk juga Amerika itu merekayasa problem-problem yang ada di Cina. Ya. Nah, dan nanti dilihat case by case ya. Misalkan muncul isu-isu HAM, gitu ya. Atau mungkin meningkatkan
tensi konflik perbatasan antara Cina dengan India, termasuk tadi ya. Korea. Nah ini eh, potensi konflik yang ada di Cina, konflik teritorial. Pertama dengan India ya, itu ada dua wilayah yang kemudian sampai sekarang belum selesai di Aksai Chin sama di Donggala rasanya. Kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian di apa namanya di dengan Taiwan seperti itu, termasuk juga eh, dengan tadi ya ini masih Nendas Line ya. Sekarang sudah 10 ya. Nendas Line. Nah, di situ nanti ada konflik antara Cina, Taiwan, Vietnam, masuk juga Brunei, Malaysia, Filipina, gitu. Indonesia juga kadang ikutan gitu ya. Seperti itu. Ada 9 titik. Nah, utamanya tiga ini ya. Perbatasan Cina-India, konflik dengan India, kemudian di Laut Cina Selatan, dan dengan Taiwan. Dan maksudnya ada Jepang juga ya, sengketa dengan Jepang. Ini kalau dengan India, eh, ada territorial dispute ya, tantangannya. Jadi mereka itu eh, berbatasan ya, tetanggaan ya, 3.400 kilometer batas yang nempel di antara India dengan China. Dan masing-masing itu seimbang lah ya, balance power. Nah, mereka punya hubungan ekonomi, teman, cuman mereka juga punya masalah perbatasan tadi yang belum selesai sampai sekarang. Kalau kita perbandingkan Cina dengan India, ya memang masih lebih kuat Cina ya, secara militer. Budgetnya masih lebih besar, pesawatnya juga lebih banyak, dikit ya, beda 1.000. Combatnya juga, tanknya juga. Kalau tank banyak kan India ya. Eh, Kapal selamnya banyak kan Cina. Kapal induknya banyak kan, ini udah dua ya, Cina, Cina tadi satu, India satu. Ini perbandingan. Nah, ini yang tadi, wilayah yang sengketa antara India dan Cina ya. Jadi pertama di Aksai Chin, ini lebih detail lagi. Ada di Shakgam Valley sama Slasen Glacier. Nah ini eh, ada dispute di sini. Wilayah di yang India yang diklaim oleh China. Kemudian ada juga di daerah eh, Arachnaya Pradesh. Ya. Nah, yang kedua, isu yang juga sering dipakai oleh Amerika itu adalah isu kemanusiaan. Nah, ini beberapa isu yang eh, sering dimunculkan untuk eh, mengintimidasi China. Ya. Masalah di Xinjiang, ya, masalah human rights, diskriminasi, ya, tentang masalah standar demokrasi, ya, tentang kesenjangan kaya dan miskin, tentang minoritas. Gitu. Itu isu-isu yang sering dijadikan eh, oleh Amerika untuk menyerang China dan isu-isu kemanusiaan. Terutama di wilayah-wilayah minoritas. Nah, ini yang seringkali dimunculkan laporan-laporan isu kemanusiaan. Di daerah Xinjiang, ini wilayah Muslim, kemudian di wilayah Xinjiang atau Tibet, karena memang wilayah dulu otonom ya, tapi kemudian dianeksasi oleh Cina, sama dengan wilayah Mongolia. Nah, ini eh, yang sering juga muncul isu-isu kemanusiaan. Nah, yang ketiga tadi ya tentang
Korea. Ya. Jadi bagaimana Cina dengan Korea pun juga ada. Nah ini yang pertama dari dua hal yang juga eh, muncul di kawasan Timur. Ya. Nah Amerika memunculkan isu Korea ini ya, sebenarnya kalau kita, ya menurut analisis kita ini ya, jadi itu adalah bagaimana Amerika itu eh, mengkaitkan ya isu Korea ini dengan Amerika punya agenda untuk menyerang Irak ya pada saat itu ya, 2003 ya, menyerang Afghanistan, Irak dan Afghanistan gitu, dengan alasan senjata pemusnahan. Nah, cuman karena yang dituduh itu Irak dan Iran, negeri Muslim, maka supaya kemudian tidak seolah-olah yang disasar yaitu adalah Muslim, gitu. Yang pasti Amerika tidak ingin negeri Muslim itu punya senjata pemusnah massal ya. Maka kemudian ketika Korea Utara juga punya senjata pemusnah massal, disatukanlah menjadi muncul isu poros kejahatan atau axis of evil seperti yang dilontarkan oleh John Bush. Nah, ini sebenarnya apa namanya ya skenario nya ya kurang lebih seperti itu. Karena yang dituju itu adalah sebenarnya ya negeri Muslim yang punya senjata. Nah, ini axis of jadi menyatukan isu Irak, Irak dan Iran dengan Korea Utara. Karena kalau kita baca ya dari statement uh, Colin Powell ya, Menteri Pertahanan saat itu, bahwa memang tidak ada rencana Amerika itu untuk menyerang Korea Utara gitu. Korea Utara itu kan disatukan dengan Korea Selatan menjadi sekutunya Amerika. Tidak untuk diserang gitu ya. Yang diserang itu ya Irak ya. Yang akhirnya kemudian Saddam Hussein ya saat itu kemudian bisa dijatuhkan gitu. Ya. Dan muncullah itu menjadi salah satu eh, gagasan global war on terrorism periode berikut. Nah, yang kedua yang juga perlu diperhatikan di kawasan Timur Jauh itu adalah tentang perkembangan Islam. Yang saat itu menjadi kekhawatiran. Ya, lagi-lagi nih muncul tadi case terorisme dan di konteks Timur Jauh itu ada negara yang punya penduduk yang banyak Muslim, yaitu Indonesia. Eh, dan tentu ini menjadi potensi ancaman buat Amerika terkait dengan Muslim di Indonesia. Walaupun memang dari sisi eh, apa namanya keterikatan dengan Islamnya tidak sekuat dengan negara-negara di kawasan ini. Nah ini dari sisi populasi, jadi Indonesia ini kan hijau ya sama ya, dengan negara-negara Timur Tengah, negeri dengan jumlah Muslim yang cukup banyak. Kalau dibandingkan dengan kawasan Timur Jauh lain ya, di Cina itu Muslim hanya 1,7%. Ya, cuman kalau kali 1 miliar kan banyak juga ya. Kemudian Mongolia 3,2, Korea itu cuma 0,01, Korea Utara, Korea Selatan 0,2, Jepang 0,2%. Ini di Asia Timur minoritas. Di Asia Selatan yang paling banyak di Bangladesh dan di Pakistan. Di India 14%. Tapi kalau kali jumlah penduduk ya banyak. Nah di Asia Tenggara ya memang yang paling banyak adalah Indonesia ya 87%. Ini tahun 2020 Muslim Indonesia itu 229 juta. Tambah Malaysia 22 juta. Filipina itu 6%. Malaysia itu 66%. Singapura 16%.
Jadi memang potensi Muslim di kawasan Asia Tenggara itu juga cukup. Ya, karena memang Islam juga menyebar ya dari Timur Tengah sampai ke besar Asia. Dan kedepannya, menurut kitab ini, Indonesia, Malaysia itu bisa menjadi kekuatan yang menentukan di Timur Jauh. Eh, yang tidak kalah dari kekuatan Islam. Cuman masalahnya, ya, Indonesia ini kan negara yang nggak jelas ya, ideologinya. Jelas sih Pancasila. Pancasilanya nggak jelas. Eh, apa sih ininya sebagai ideologi ya, way of life-nya itu apa gitu, value-nya itu apa gitu. Eh, bukan kapitalis, bukan sosialis, gitu ya. Bukan juga Islam, tapi dia combining ya. Ada Islamnya gitu ya. Karena mengambil prinsip-prinsip ya mayoritas agama Islam. Dan kalau kita baca di buku ini, kalau menarik, ya, udah depan saya. Ini buku saya dulu kalau ngajar Pancasila itu bukunya. Risalah Sidang BPIPKI, bagaimana dulu founding father itu menyusun dasar negara ya. Memang eh, dari sisi nilai ya value itu diambil dari Islam, termasuk Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu juga istilah ya konsep-konsep generalnya itu banyak diambil dari konsep-konsep Islam. Nah, cuman kan ideologi itu tidak cukup konsep general. Ya harus punya nizam, ya, sistem gitu. Nah, itu yang kemudian Indonesia justru sistemnya pakai sistem campur-campur gitu. Ada kapitalisme, ada sosialisme. Konsep koperasi itu kan konsep sosialis. Ya. Tapi konsep PT ya, apa, perusahaan terbatas, perseroan terbatas ya dengan sistem perbankannya itu konsep kapitalis itu. Jadi ekonomi Indonesia yang disebut ekonomi Pancasila itu ya nilai filosofinya Islam gitu ya. Kayak ada pasal 33 itu Islami itu gitu ya. Tapi implementasi realnya itu ada sosialis, ada kapitalis. Nah, politik juga sama kan. Bicaranya sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan Islami. Masyarakat itu dipimpin karena ketika diurai di dalam di pidato ini ya, apa sih yang dimaksud dengan hikmah kebijaksanaan itu? Hikmah itu ya burhanul akal. Dikembalikan ke prinsip-prinsip eh, dasar dari eh, naluri manusia. Gitu. Tapi realnya kan pemilu demokrasi ya, kapitalis ya, seperti itu. Jadi nggak konsisten antara filosofi dengan implementasi dan banyak-banyak lagi. Jadi memang ideologinya seperti itu yang diterapkan. Malaysia juga kurang lebih sama dengan Indonesia karena dia negara dengan eh, ya, Indonesia lebih majemuk, tapi Malaysia mengklaim sebagai truly Asia. Karena Asia itu kan Melayu, Cina, dan India. Nah, itu tiga-tiga elemen itu ada di Malaysia. Gitu. Sehingga bagaimana kemudian eh, mereka membangun negara dengan konsep yang mengakomodir tiga pihak. Islam ada, tapi ya lagi-lagi dia hanya sekedar artifisial. Jadi ini yang kemudian juga menjadi potensi ke depannya ya. Kalau kemudian eh, punya apa punya jenis kelamin yang jelas gitu ya. Nah, apalagi kalau dengan menghubungkan dunia Islam kan dengan kemajuan teknologi ya, komunikasi transportasi itu kan sebenarnya hal yang mudah ya. Indonesia itu kan problem teritorialnya tidak compact ya, tidak menyatu karena Indonesia itu apa namanya kepulauan ya. Tapi kan dengan teknologi dengan komunikasi ya lintas pulau itu ya tidak menjadi kendala gitu. Untuk menguatkan atau menyatukan wilayah. Baik, itu eh, pembahasan kita ya. Nah, ini beberapa ya, sudah ada prediksi kebangkitan Islam dari Asia Tenggara. Yaitu
mudah-mudahan. Insya Allah, Alhamdulillah kita sudah tuntaskan pembahasan tentang dinamika politik di Timur Jauh ya. Eh, Nanti dari minggu depan kalau masih lanjut Lebaran kita masuk ke Asia Tengah. Ya, Asia Tengah ini unik juga ya. Nanti kita bahas di minggu depan. Walau Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah. Ini bagian dari penghujung ya, di bagian bab terkait dengan Asia Timur Jauh ya. Alhamdulillah buat Bapak Ibu, insya Allah ini kita coba berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya langsung dengan beliau, atau yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar, bisa saja masukkan nanti pertanyaannya melalui kolom komentar, nanti kita akan eh, mintakan beliau untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban dari pertanyaan para peserta ya. Em, untuk kesempatan pertama ini Ustaz, mungkin saya yang ingin membuka diskusi ini dulu sementara sembari menunggu jamaah yang lain. Em, Terkait dengan ada case tadi yang sempat di, diungkapkan di dalam bahasan kita malam ini terkait dengan eh, di Korea itu ada part ya, ada pembagian Korea bagian utara, kemudian ada Korea yang ada di bagian selatan. Kalau kita tarik di pembahasan Eropa yang kemarin, yang beberapa pekan yang lalu, ada juga kasus di Eropa seperti Jerman. Ada Jerman Barat, kemudian ada Jerman Timur misalnya. Secara kartel mungkin secara kultur ya, mungkin boleh jadi dua daerah ini eh, tidak terlalu jauh mungkin satu sisi kulturnya Jerman dengan Korea kita bilang. Nah, lantas eh, mungkin tidak terlalu detail ya mungkin kita dapatkan di bahasan kitab ini. Apa yang menjadikan dua daerah ini yang bisa terbagi part dua ya antara barat timur kemudian selatan dan utara. Sempat juga di sebagian kecil wilayah Vietnam ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Tetapi yang menariknya Vietnam itu mampu dijadikan satu oleh Amerika. Nah, ini apa yang menjadikan mungkin menarik juga tentang Afrika yang ada di Sudan misalnya, Sudan Utara, Sudan Selatan. Nah, ini padahal secara culture kan mungkin boleh jadi sama, tapi apa yang menjadikan terbagi dua mungkin di satu sisi Ustaz, terkait dengan wilayah inilah misalkan. Apakah memang dia satu-satunya pengaruh ideologi, ataukah karena ada perbedaan kultur, atau memang ada kepentingan komprador misalnya, atau penjajah di situ, Ustaz? Nah, mungkin yang untuk pertanyaan di awal ini, Ustaz. ya, sebenarnya kan sudah kita singgung ya, bahwa perang dingin itu menghadirkan proxy war ya. Jadi ketika setelah Kasis itu dikalahkan oleh kolaborasi antara komunis dan kapitalis, berikutnya adalah komunis dan kapitalis itu mereka bersaing gitu. Nah, muncullah case di tiga tempat tadi kan. Eh, Korea, Jerman, dan Vietnam. Gitu. Case-nya adalah kehadiran pasukan pada saat Perang Dunia Kedua di wilayah itu menempati area yang berbeda gitu. Kayak tadi kan Korea pasukan komunis dari arah utara, pasukan Amerika dan Sekutu Indonesia Selatan untuk melawan Jepang. Akhirnya mereka menjadikan Korea itu terbelah gitu oleh dua pasukan komunis dan kapitalis gitu ya. Jadilah kemudian proxy war antara kapitalis dan komunis di Korea. Di Vietnam juga kurang lebih sama seperti itu. Jerman juga sama gitu. Jadi ketika pasukan Uni Soviet menghancurkan Nazi Jerman dari arah timur, pasukan Amerika, Inggris, dan Prancis itu kemudian dari arah barat, akhirnya kemudian menguasai Jerman, terbagi empat kan Jerman itu.
Nah, yang tiga ini menyatu jadi Jerman Barat ya, Amerika, Inggris, dan Perancis. Nah, yang timur itu dikuasai oleh Uni Soviet. Jadilah Jerman bagi dua, gitu, kapitalis dan eh, komunis. Jadi kurang lebih polanya sama antara Jerman, Vietnam, dan Korea. Nah, cuman ketika isu komunisme itu semakin melemah ya, dan akhirnya kemudian tumbang di tahun 90-an, akhirnya kan tidak relevan lagi tuh pembagian itu gitu. Sehingga menyatulah Jerman gitu ya, terjadi unifikasi Jerman Barat dengan Timur. Dan sekarang berhasil mereka menyatu. Vietnam juga sama, Vietnam Utara, Vietnam Selatan akhirnya menyatu. Nah, Korea ini Korea ini ya kalau saya lihat karena memang bersebelahan langsung ya dengan negara komunisnya gitu, yaitu Cina. Walaupun sebenarnya Vietnam juga bersebelahan ya. Cuman mungkin juga faktor pemimpin lokalnya yang juga sangat kuat ya, di Korea Utara itu, yang kemudian tidak mudah untuk bisa eh, me- apa, menyerahkan kekuasaannya gitu, untuk menyatu. Kan kalau menyatu itu harus sharing kan. Dan mereka harus legowo lah untuk kemudian ya berbagi lagi kekuasaan macam-macam gitu. Nah kalau di Vietnam itu berhasil, di Jerman juga berhasil, walaupun memang awal-awal kan ada perbedaan kultur yang kuat ya. Sekian puluh tahun dikuasai komunis, yang satu kapitalis, ya, itu kan menimbulkan eh, pola hidup yang beda gitu. Walaupun secara kultur mereka sama-sama Jerman. Kalau kultur itu sama ya, Korea Utara Selatan itu sama-sama Korea. Yang kita nonton drakor jadul gitu ya, cerita kerajaan-kerajaan Korea lama itu ya Utara Selatan itu satu gitu. Nah, cuman dengan sistem kapitalis dan komunis yang diterapkan di Korea Selatan dengan Korea Utara menimbulkan pola hidup yang beda gitu. Sama juga di Jerman. Cuman Jerman itu kan akhirnya mereka saling ya terjadi adaptasi lah ya sebenarnya. Sama juga dengan Korea, apa dengan Vietnam. Dan Korea ini kan itu yang menjadi berat. Nah, kalau dibandingkan dengan Sudan itu case-nya beda lagi. Nah, Sudan itu dulu satu, so di tahun 2000 berapa tuh ya, terjadi isu separatisme kan. Selain isu separatisme juga di situ ada persaingan antara Inggris dan Amerika kan. Jadi kemudian Sudan Selatan dipisahkan dari Sudan Utara. Utara itu yang Muslim, Selatan itu yang Nasrani gitu ya. Nah, itu kemudian lepaskan. Termasuk juga penguasaan sumber daya alam. Memang case-nya beda dengan Sudan. Walau Ya, Alhamdulillah. Kami coba konfirmasi kembali nih ke buat Bapak Ibu jamaah sekalian. Eh, ya nggak apa-apa, nggak ada. ya, kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Ya, berarti setidaknya kita dapat kesimpulan dulu terkait dengan dari Ustadz ya. Apa kira-kira yang ingin disampaikan Ustadz sebagai closing dari pertemuan terakhir di bab ini, Ustadz? Ya, Timur Jauh ini menarik adalah bahwa di situ ada ancaman Cina dan itu menjadi juga perhatian buat Amerika Serikat ya untuk mencegah Cina itu menjadi negara besar. Walaupun faktanya Cina terus menguat gitu. Kemudian yang kedua adalah eh, harapan ya, setidaknya harapan di penulis kitab ini ya, bahwa ada kebangkitan Islam uh, di Asia Tenggara lah Indonesia. Nah, Indonesia itu kita. Jadi ini luar biasa ya Indonesia dimention di dalam kitab ini dan ditaruhkan harapan ke Indonesia. Dan masalahnya kan seberapa kuat kita untuk bisa mewujudkan harapan itu. Gitu. Nah ini jadi PR buat kita. Mudah-mudahan ini salah satu kajian yang menguatkan kita untuk terus melakukan penetrasi ke tengah-tengah masyarakat, menyadarkan masyarakat dengan Islam, sehingga Islam itu juga bisa kembali bangkit. Ya mudah-mudahan juga dari sini, dari negeri. Insya Allah. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan dengan kawasan lain di Asia. Wallahualam.